Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di saat teduh suara gembala pada saat ini, di mana kita sedang belajar dari gereja di Smyrna yang mengalami banyak hal dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Tuhan memuji mereka, dan pujian itu lahir karena mereka punya sebuah sikap keteguhan dalam kepengikutan mereka kepada Tuhan. Dan dalam kondisi penderitaan itu ada dua hal saja nasihat sebenarnya kepada gereja ini. Yang pertama, mereka jangan takut. Yang kedua, mereka perlu setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota atau Stepanos, kehidupan. Mahkota yang dimaksud adalah mahkota kerajaan tentunya. Tuhan berfirman bahwa bila kita setia sampai mati, Dia akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Dan ini merupakan karakteristik daripada ciri atau tanda seorang Kristen atau murid yang sejati. Jadi setia sampai mati itu menunjukkan karakteristik jati diri kekristenan kita. Karena kesetiaan itu bicara tentang bahwa kita menunjukkan mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Ketika satu hari murid-murid, banyak orang datang dan murid-murid menyaksikan itu di dalam Lukas pasal 14 ayat 25-26. Pada suatu kali, jadi ini ciri kesetiaan itu cerita tentang bahwa kita mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi ketika kita setia kepada Tuhan, itu sebuah pernyataan, perbandingan bahwa kita mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Makanya Tuhan berkata kepada gereja di Smyrna, setia sampai akhir. Bahwa apa yang sudah mereka lakukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Dan mereka mengasihi Tuhan bahkan melebihi nyawanya sendiri, Bapak Ibu. Dan ini adalah karakteristik gereja Tuhan yang luar biasa, yang sejati, dan seharusnya demikianlah karakteristik daripada kehidupan kita. Setia itu artinya mengasihi Tuhan lebih daripada apapun, melebihi nyawa kita sendiri. Jadi kasih terbesar kita kepada Kristus adalah bukti bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Makanya dia suruh membandingkan jika kita mengasihi ibu, istri, anak, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa kita sendiri. Jadi perbandingannya, kesetiaan adalah cerita bagaimana kita mengasihi Yesus lebih dari apapun dan siapapun. Dan ini merupakan hal yang luar biasa yang dimiliki oleh gereja di Smyrna. Ada sebuah kesaksian tentang Nathanael ketika dia masuk di Yale University untuk belajar menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Tahun 1776 dia bergabung dengan pasukan revolusi, Revolutionary Army. Jadi waktu itu Jenderal Washington membutuhkan informasi tentang pasukan Inggris, dan Nathanael secara sukarela menjadi mata-mata untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dia menyamar sebagai seorang pengajar, dia dapat informasi. Tapi waktu dia berada dalam perjalanan kembali kepada Jenderal Washington, dia ditangkap, Bapak Ibu, dan digantung di New York. Sekarang New York City, di Market Street dan Edge Broadway. Dan kapanpun Bapak Ibu mengunjungi monumen peringatan Nathanael, kita akan menemukan tulisan yang merupakan kata-kata terakhir yang bunyinya seperti ini. "Aku bangga karena aku hanya memiliki satu kehidupan, dan aku kehilangan kehidupan itu demi negaraku." Itu adalah perkataan heroik, patriotik yang luar biasa. Dan seharusnya seperti itulah kasih kita kepada Kristus. Bahwa kita bangga kalau itu merupakan kata-kata yang luar biasa dari Nathanael. Dia begitu bangga, hanya punya satu kehidupan. Dia bisa berkorban demi negaranya. Seharusnya kita juga bangga. Dan itu yang dimiliki oleh gereja di Smyrna. Sebuah karakteristik yang luar biasa yang mereka miliki, Bapak Ibu. Jadi ya bangga, dan seharusnya orang Kristen bangga kalau bisa berkorban. Makanya kita perlu mengasihi Tuhan. Kesetiaan itu cerita tentang bahwa kita mengasihi Dia lebih dari apapun, termasuk nyawa kita. Yang kedua, setia artinya kita siap, Bapak Ibu. Dan ini merupakan kesejatian daripada gereja di Smyrna.
yaitu kesetiaan cerita tentang bagaimana kita menyangkal diri kita. Yesus pernah berkata, dikatakan seperti ini dalam Matius 16 ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi setia, loyal, itu artinya kita rela berkorban menyangkal diri kita, bahkan nyawa kita sekalipun. Dan Yesus menjamin orang yang rela kehilangan nyawanya justru akan dapatkan nyawanya. Jadi tanda kita adalah anak Tuhan yang sejati. Dan ini adalah tanda kesejatian daripada gereja di Smyrna yang menyangkal diri mereka, menuhankan Tuhan pada tempat yang paling utama dan terutama. Jadi ini perlu kita lakukan. Yang ketiga, bahwa karakteristik daripada kesetiaan itu cerita tentang bagaimana kita mau pikul salib. Ya, di dalam Matius 38, barang siapa tidak mau memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi jalan yang ditempuh oleh gereja di Smyrna adalah jalan salib, jalan penyangkalan diri, jalan di mana mereka pikul salib. Dan salib adalah instrumen hukuman untuk para penjahat besar. Salib bicara tentang kematian. Jadi orang yang memikul salib berarti orang itu telah dijatuhi hukuman mati. Memikul salib bukan hanya sekedar cerita menderita ataupun dikecewakan, tetapi memikul salib juga bukan hanya bicara sekedar penderitaan fisik, tapi Alkitab menyatakan pikul salib berarti kita siap mati atau sedang menuju pada kematian, karena salib adalah alat untuk menghukum mati. Jadi ketika Tuhan bicara tentang salib, dan itulah jalan yang ditempuh oleh gereja di Smyrna. Demi kasih mereka kepada Tuhan, mereka rela. Jadi saya berdoa biar kiranya saat ini apa yang Bapak Ibu dengar, kita boleh mengembangkan karakteristik atau karakter setia, karena itu merupakan karakter daripada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.